Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas Gizi A yang beranggotakan Dwi Nisa Haruna Jasusilo dengan NPM 214102027, Jela Siti Rubiah dengan NPM 214102020, Mutiara Aulia Hussein dengan NPM 214102022, Rianti dengan NPM 214102021, dan Sarah Fauziah dengan NPM 214102029 yang akan memaparkan materi mengenai bab 7, yaitu dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu ini berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya pengetahuan, dan pengetahuan ini berasal dari kata dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Definisi ilmu pengetahuan, menurut KBBI, ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Untuk definisi ilmu pengetahuan menurut Muhammad Hatta, yaitu ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama, baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Definisi ilmu pengetahuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan membuktikan gejala alam dan gejala kemasyarakatan yang didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Definisi teknologi. Menurut KBBI, kata teknologi ini mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Definisi teknologi menurut Capra, teknologi adalah salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Definisi teknologi menurut Castells, teknologi adalah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya Untuk perkembangan iptek sendiri ini tuh dipaparkan oleh Surajio pada tahun 2004 dalam bukunya halaman 127 sampai 129. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tuh yang pertama ada pada zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini berada pada 4 juta sampai 20.000 tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Kemudian ada zaman Yunani kuno. Nah, zaman Yunani kuno ini tuh dianggap sebagai gudangnya ilmu filsafat dan menerima pengalaman dengan an inquiring attitude. Nah, yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada zaman ini hampir semua para teolog. Semboyan ilmu yang berlaku adalah Ancilia Theologia. Yang keempat ada zaman Renaissance. Zaman ini merupakan era kebangkitan pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Nah, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance ini. Yang kelima ada zaman modern. Banyak penemuan terutama di bidang ilmiah, contohnya J.J. Thomson dengan penemuannya yaitu tentang elektron. Yang terakhir ada zaman kontemporer. Zaman ini tuh terjadi atau berada pada abad 20 dan seterusnya. Pada zaman ini tuh munculnya teori mengenai fisika oleh Albert Einstein dan teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Adapun unsur-unsur dari ilmu pengetahuan ini tuh dipaparkan oleh Kunto Wibisono pada tahun 1965. Yang pertama ada sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui atau dijelaskan. Yang kedua ada objek sasaran terus-menerus dipertanyakan dengan suatu metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga ada alasan dan motivasi mengapa jenis dan itu terus-menerus dipertanyakan. Yang terakhir ada jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu sistem. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Kartasasmita 1994, iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar,
kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Lalu Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Lalu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Mengapa? Karena pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Yang kelima yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek untuk menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya, pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa di mana harus berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Perkembangan ilmu dan pengetahuan selalu memberikan dampak negatif dan positif. Urgensi pentingnya Pancasila sebagai nilai dasar perkembangan ilmu dibagi menjadi 3, yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek banyak menimbulkan perubahan dalam pandangan manusia tentang kehidupan. Selanjutnya, kemudian iptek memiliki dampak negatif, salah satunya membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Perkembangan iptek yang didominasi negara barat dengan mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini, di mana Pancasila dijadikan pedoman dalam pengembangan ilmu dan teknologi, agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila sehingga tidak berbahaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sebagai renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, sebagai tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, sebagai orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, agar generasi yang akan datang tidak mengalami resiko bencana dan teknologi tidak menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir, agar gaya hidup global tidak menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama ada kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, kemudian globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya ada konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju, dan yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.
Demikian yang bisa kelompok sampaikan mengenai materi bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.